Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gimana ya, misalkan ada seorang istri nih, seorang istri yang merasa tidak puas akan berhubungan seksualitas dengan suaminya. Bahkan suaminya tuh udah dengan berbagai variasi dilakukan untuk menyenangkan istrinya, sehingga istrinya itu memperlakukan dirinya itu, memuaskan dirinya itu, misalkan menggunakan alat bantu seksualitas ya, misalkan mau dengan dildo ataupun mau dengan vibrator ataupun apapun itulah begitu ya, yang penting alat bantu seks seperti itu. Atau misalkan ada timbul pertanyaan, rasa syahwat saya itu udah tinggi banget, bergejolak banget, tetapi saya itu belum punya pasangan hidup. Ya mungkin ini bagi perawan yang udah cukup umur untuk menikah, ataupun misalkan untuk lelaki yang udah cukup menikah tapi sampai saat ini belum mendapatkan juga pasangan hidup. Ataupun bisa jadi yang duda ataupun yang janda, misalkan ada timbul pertanyaan seperti itu untuk menyalurkan rasa syahwatnya itu, sehingga dia memberanikan diri membeli alat bantu seksualitas. Ataupun bisa saja timbul permasalahan, punya sih istri, punya suami, tetapi istri ataupun suami saya itu sangat jauh sekali. Mungkin ya dikarenakan bekerja di luar negeri misalkan, sehingga bertemunya cukup 1 tahun sekali ataupun 2 tahun sekali. Sehingga bagaimana nih saya untuk menyalurkan rasa syahwat saya itu, dan begitu pula sehingga orang-orang tersebut misalkan memberanikan diri untuk membeli alat seksualitas. Nah, sehingga ada timbul nih pertanyaan di dalam hatinya. Sebetulnya untuk menyalurkan rasa syahwatnya itu dibantu dengan menggunakan alat bantu seksualitas di dalam pandangan Islam ataupun di dalam fikih lah istilahnya itu halnya diperbolehkan ataupun tidak. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini saya mengambil referensinya sih ada ya di dalam kitab I'anah, ada gitu ya. Saya ambil referensi di dalam kitab I'anah aja ya. Gitu. Nah, di sini dikatakan fala hadda bimufakhadhatin wa musahaqatin wastimna'in biyadi nafsihi au ghairi halilatihi. Bal yu'zaru fa'ilu dzalik. Qauluhu wastimna'un ay ta'ammudu talabi ikhrajil maniyyi wa qawluhu biyadi nafsihi aw ghairi halilatihi fa in kana biyadiha fala hurmata. Ini ada di dalam kitab I'anah ya, bisa dilihat pada juz keempat pada halaman ke-143, yang artinya kurang lebih seperti ginilah ya, akan saya diperumpamakan deh artinya. Jadi di dalam kitab I'anah ini, bahwa kalau misalkan kita melakukan istimna, apa itu istimna? Kalau kita melakukan al-istimna bil yad, artinya adalah istimna itu adalah mengeluarkan sperma dengan melakukan dengan tangannya itu sendiri, ini sampai keluar begitu ya, mengeluarkan air spermanya itu menggunakan tangannya sendiri ataupun menggunakan tangannya orang lain, tetapi bukan tangan istrinya ataupun tangan suaminya. Sekali lagi ya, yang harus difahami. Jadi al-istimna bil yad itu adalah mengeluarkan sperma menggunakan tangannya sendiri ataupun dengan tangan orang lain, tetapi bukan tangan istrinya ataupun tangan suaminya. Maka di sini dikatakan di dalam kitab I'anah itu adalah hukumnya diharamkan. Jadi tidak diperbolehkan seperti itu ya. Kecuali oleh tangan istrinya ataupun oleh tangan suaminya, maka itu bukan termasuk istimna seperti itu. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan alat bantu seksual tersebut kayak dildo misalkan atau vibrator itu? Maka kan alat itu, misalkan alat dildo itu atau vibrator itu bisa berfungsi ketika kita kendalikan kan.
Artinya kalau tidak kita kendalikan ya alat itu ya nggak akan berfungsi. Ya namanya juga alat itu benda mati ya nggak akan berfungsi. Sehingga alat itu bisa berfungsi ketika kita yang mengendalikannya. Berarti kan otomatis alat itu yang membutuhkan oleh tangan kita. Seperti itu. Nah ketika alat itu digunakan oleh tangan itu ya sehingga alat itu bisa berfungsi. Jadi alat itu ya tidak ada bedanya seperti kita itu melakukan istimna bil yad. Artinya ketika seperti kita melakukan onani ataupun masturbasi lah istilahnya itu seperti itulah. Kalau kurang paham lah akan bahasa al-istimna itu. Sehingga hukumnya adalah apa? Kalau di dalam i'anah ini jelas ini hukumnya adalah diharamkan. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan menggunakan hukum Islam, bahkan orang tersebut akan terkena takzir loh oleh hakim gitu ya. Walaupun takzirnya itu tidak seberat seperti kita melakukan perzinahan gitu. Tetapi kan di kita tidak menggunakan hukum Islam seperti itu ya. Nah, bahkan di dalam kitab Sulam Taufik yang disarahi oleh Isa'adur Rafiq, di sana kan ada faslun min ma'asil farji. Jadi ada beberapa maksiat farji yang diantaranya itu adalah wal istimna'u biyadi ghairil halilati. Adalah sampai pada ucapan pengarang itu sampai dengan kata el istimna. Jadi sengaja mengeluarkan air maninya itu atau air spermanya itu dengan menggunakan tangan selain dari istrinya sendiri. Maka itu adalah termasuk min ma'asil farji. Termasuk dari salah satu dosa farji lah istilahnya seperti itu. Kemudian ya tadi permasalahan yang tadi misalkan karena suaminya yang jauh, istrinya yang jauh, ataupun dikarenakan karena belum sampai sekarang menunggu sampai belum mempunyai pasangan, tetapi rasa syahwat yang ada di dalam diri saya itu misalkan sangat bergejolak sekali. Kalau begitu bagaimana dong solusinya? Sedangkan rasa syahwat saya itu sangat bergejolak sekali. Nah yang harus kita pahami dulu ya akan syahwat itu sendiri. Rasa syahwat itu sebetulnya bisa menjadikan anugerah dari Allah. Bahkan bisa menjadikan rasa syahwat itu bisa berbuah menjadi amal ibadah yang sangat besar. Kalau kita menyalurkannya terhadap hal yang baik, terhadap hal yang diridhai oleh Allah. Apakah itu adalah suatu pertikahan. Sehingga ketika suami dan juga istri menyalurkan akan rasa syahwatnya itu masing-masing, maka hasilnya akan menjadikan ibadah yang besar sekali pahalanya. Kenapa? Karena di sana keluar dari rasa kasih sayang seperti itu. Nah, dan yang harus kita ketahui bahwa rasa syahwat itu ya memang ada rasa syahwat itu langsung dari Allah seperti itu ya. Jadi kalau yang langsung datang dari Allah itu rasa syahwat itu ya datang dengan tiba-tiba aja gitu. Ya tiba-tiba aja datang gitu seperti itu. Nah kalau misalkan rasa syahwat yang memang benar-benar timbul, dihadirkan, didatangkan oleh Allah seperti itu, maka untuk mengalihkan rasa syahwat itu sebetulnya tidak terlalu sulit gitu ya. Karena menurut hadis Rasulullah SAW, jika kalian belum merasa sanggup untuk melakukan menikah, maka kata Rasulullah untuk menekan rasa syahwatnya itu adalah perbanyaklah puasa. Kata Rasulullah. Karena dengan berpuasa itu kan kita menyedikitkan makan, dan kalau menyedikitkan makan itu akan lebih menekan akan rasa syahwat itu. Dan juga puasa bukan hanya puasa lahiriah tetapi puasa batiniyahnya juga. Nah, itu adalah solusi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Dan kalau memang rasa syahwat itu yang langsung timbul dari Allah itu sebetulnya tidak terlalu sulit. Orang tersebut ya cukup dia berwudu, misalkan dia mengaji Al-Quran, insya Allah dengan sendirinya karena dia udah fokus ke Al-Quran ya hilang rasa syahwat itu seperti itu. Jadi karena kan ketika kita mengeluarkan syahwat tersebut kan kita mengalirkan ataupun mengeluarkan energi lah istilahnya seperti itu. Nah kita keluarkan energi itu tetapi kita salurkan ke hal energi yang lain yang sifatnya itu positif. Misalkan bisa dengan kita ganti dengan ngaji Quran, ataupun udah males dengan ngaji Quran misalkan bisa diganti dengan wirid-wirid yang lain gitu ya, dzikir yang lain maksud saya.
ataupun apa aja lah, kita membaca buku yang lain, hal-hal yang bersifat positif. Aduh malas nih kalau saya mau sholat terus misalkan atau ngaji Quran terus, saya mau salurkan energi rasa syahwat ini misalkan dengan berolahraga seperti itu sebetulnya salah satu solusinya. Ataupun yang di rumahnya mempunyai peliharaan, misalkan bermain aja deh, daripada saya keingetan rasa syahwat itu saya alirkan dengan misalkan dengan main kucing gitu ya, ataupun punya peliharaan burung gitu. Itu sebetulnya tidak terlalu menyulitkan. Yang disulitkan itu adalah rasa syahwat yang kedua. Apa maksudnya rasa syahwat yang kedua? Itu adalah rasa syahwat yang ada di dalam dirinya yang sengaja diundang oleh dirinya itu. Kalau rasa syahwatnya itu disengaja diundang oleh dirinya itu, ya pasti akan sulit untuk mencegahnya. Kenapa sulit untuk membuangnya? Ya karena memang kalian yang sengaja mengundang rasa syahwat itu sendiri, seperti itu. Misalkan contohnya gini deh, misalkan rasa syahwat di dalam diri kita itu lagi bergejolak. Udah tahu rasa syahwat kita itu di dalam hati kita itu sedang bergejolak gitu ya. Kita itu misalkan malah melihat akan tontonan yang enggak pantas untuk dilihat untuk lebih membangkitkan gairah rasa syahwat itu. Misalkan melihat gambar-gambar yang seksi misalkan, atau bahkan maaf sampai melihat film blue misalkan. Nah itu kan berarti rasa syahwatnya itu diundang oleh dirinya itu sendiri. Nah kalau udah diundang ya sulit untuk suruh kabur tuh sulit karena dia yang mengundangnya seperti itu ya. Nah sehingga bagaimana dong saya itu misalkan ini enggak nih, saya itu enggak mengundang rasa syahwat saya itu misalkan sudah mengalihkan dengan hal-hal yang positif, tetapi rasa ini masih tetap ada gitu. Bahkan karena lingkungan saya yang sangat buruk sekali, sampai-sampai hati saya itu merasa takut, saya itu sampai terjerumus akan melakukan perzinahan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Semisalnya nih ada sampai timbul seperti itu. Nah kalau misalkan sampai timbul dikhawatirkan takut melakukan perzinahan, maka alat bantu seks itu bisa menjadikan salah satu solusi yang diperbolehkan. Tetapi bukan berarti diperbolehkan hukumnya adalah boleh, tidak. Hukumnya tetap itu tidak boleh, hukumnya tetap haram. Hanya saja lebih mencegah akan dosa yang lebih besar lah istilahnya. Karena kalau sampai melakukan berzina kan itu adalah dosa yang lebih besar lah istilahnya seperti itu. Jadi disyaratkan itu ya kalau sangat banget mendesak itu syarat pertama itu jika takut terjerumus akan perzinahan. Kemudian yang keduanya itu jangan sampai dirinya itu ketika mengeluarkan ataupun menggunakan alat bantu seksnya itu jangan sampai dihayalkan. Artinya nggak boleh ada bantu dengan otak, dengan hayalan-hayalan yang ya begitulah ya, mungkin bisa dipahami. Dan kemudian dikeluarkannya itu tidak boleh di tempat yang nyaman ataupun di tempat yang enak. Karena kalau misalkan di tempat yang nyaman, di tempat yang enak, misalkan di kamar di tempat tidur gitu ya, karena nanti dikhawatirkan orang tersebut akan terbayang akan suatu kenikmatan tersebut sehingga mengakibatkan ingin mengulang dan mengulang lagi seperti itu ya. Itu sih yang harus dijaga. Jadi ketika menggunakan alat itu sampai inzal, sampai keluar ya ibarat seperti mengeluarkan kotoran lah. Kalau kita misalkan pipis gitu ya, ataupun ketika kita membuang air besar kan kita nggak pernah berpikir hayalan yang gimana-gimana, kayak mengeluarkan kotoran aja. Jadi ibaratlah kalau kurang difahami seperti itulah. Ya jadi dikeluarkannya seperti mengeluarkan kotoran dengan sesegera mungkin begitu ya. Jadi begitulah, ini adalah referensi yang saya bacakan di dalam kitab I'anatut Thalibin. Sekali lagi itu hukumnya adalah diharamkan kecuali ya yang sudah saya sampaikan tersebut ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.